Bertato itu salah satu bentuk rebelnya saya dulu ya mungkin ya. Ada selembaran itu kan tentang bahaya riba itu ya. Oh, iya. Bahaya riba. Ya, yang bikin saya langsung ketampar tuh ketika anak saya yang paling gede baca terus bilang, "Papa kan kerja di bank. Papa anu ini dong." Rasanya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin tentang anak jalanan, preman, anak pang begitu, identik dengan sosok yang tidak terawat, sosok yang nggak pernah mandi begitu ya. Kalau saya melihat dari sosok beliau ini, sebenarnya sangat-sangat jauh sekali dari kata-kata itu begitu. Dan tamu kita kali ini sangat luar biasa sekali. Jejak digital yang pernah saya ikuti dari beliau itu juga udah sangat luar biasa begitu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini beliau mau bercerita tentang sisi kehidupan beliau yang lebih dalam lagi, yang bisa kita kulik di kesempatan hari ini. Gitu, langsung saja beliau ada di samping saya, Mas Kenny. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bagaimana itu kabarnya? dihilangin itu kalimat yang terakhir tuh panggilannya. Kan sudah levelnya sudah berbeda Ustadz. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik as always gitu. Bagaimana Mas Hendrita? Alhamdulillah. Lama gak ketemu ya? Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Iya. Terakhir di kedai itu. Di kios kopi Sepasang tepatnya. Oh. Itu malam-malam itu. Iya. Bang Ken, kalau tadi saya openingnya kan menyinggung tentang kehidupan Bang Ken yang dulu gitu. Iya. Dan tentu juga teman-teman kaget gitu ya. Saya introduksinya adalah seorang anak pang begitu. Begitu lihat mukanya gitu, ini masuk sih arek pang kayak gini ya gitu ya. Dulu emang seperti apa Bang? Dulu itu yang jelas jarang pulang ke rumah. Ya hidup di jalan mungkin karena suka ngeband ya. Ngeband sana sini, ngisi-ngisi gigs gitu. Ya anak-anak hardcore lah, anak-anak metal yang gondrong-gondrong gitu. Itu sih dulu aktifnya di situ gitu loh. Ya kan. Ya dengan dunia kegelapan lainnya tepatnya. Apa itu dunia kegelapan yang lain tuh? Ya biasalah kenakalan remaja gitu ya. Kenapa dulu awal pertama kali bisa seorang Kenny itu masuk ke dunia yang justru sebagian orang itu dijauhin gitu? Ya mungkin dulu pergaulan ya, klise banget ya, itu alasan pergaulan tuh klise banget, tapi emang seperti itu yang terjadi. Pergaulan, terus ya mungkin dulu fasilitas semua ada, ya kan. Mungkin saya termasuk, kalau dulu dibilang saya anak pang yang hedon ya, tepatnya. Gitu. Masya Allah. Ya fasilitas dari orang tua ada semua, tapi dipergunakan dengan yang salah, ya seperti itu. Peran dari orang tua sendiri, pengawasan dari orang tua memang sangat. Ya karena terlalu sibuk sama kerja ya mungkin ya. Itu ngeri loh, hati-hati loh ya. Tapi emang seperti itu ya, yang saya alami seperti itu. Jadi dulu, lu mau apa? Kasih, semua dikasih. Gitu. Artinya rasa sayang dari orang tua itu masih tercurah sebenarnya ya? Cuman salahnya saya aja yang menyalahgunakan rasa sayangnya itu. Gitu. Jadi seperti itu. Kan banyak banget ya akhirnya lari ke drugs atau apa. Itu banyak seperti itu. Tuh, ya alhamdulillah masih selamat ya sampai sekarang ya. Mama saya bilang, ingat, alhamdulillah kamu tuh takut sama jarum suntik ya. Kalau enggak, waduh, udah nggak karu-karuan itu pas itu. Takut jarum suntik. Takut jarum suntik. Iya. Coba saya kepingin tahu aja. Coba diliatin. Jangan. Di lengan satu aja. Satu aja. Lihat dah. Boleh. Nggak Lihat. bisa, panjang. Oh, itu sengaja tuh pakai baju yang kayak gini biar nggak bisa dilihat. Mana ya? Ini mungkin ada kelihatan. Ada kelihatan nggak dikit Oh iya, aja? dikit aja ya. Ini ada bekasnya. Ini bekas. Iya.
Itu cuman yang di Yang di kanan. kanan doang belum ya. yang lain ya. Belum yang di kiri. Iya. Belum yang di badan Iya. depan. Di badan Di belakang. belakang alhamdulillah nggak ada. Oh, Belum. nggak ada. Oh, Nggak jadi. Nggak jadi. Gitu ya. Padahal takut jarum suntik. Iya, saya takut jarum suntik tapi tidak takut jarum tato. Padahal lebih parah itu ya. Iya. Itu kenapa? Bertato itu salah satu bentuk rebelnya saya dulu ya mungkin ya. Ya, oke lah, kita ada anak-anak, namanya anak muda masih nyari apa? Nyari jati diri itu pasti ya. Itu. Saya mulai tato tuh kelas di sini nih saya mulai SMP. Ya, saya mulai ngedrugs itu mulai SMP. SMP udah kenal. Iya, itu. Terus SMA saya mulai pakai di sini. Terus di sini akhirnya banyak kemana-mana. SMA itu. Iya. Dan nggak dimarahin sama Kaget keluarga? ya, pasti kaget. Cuman setelah itu, sudahlah. Tapi kalau sekarang misalnya saya berkunjung ke rumah mama saya, ketika saya buka baju, pasti tetap dimarahin. Ini apa-apaan sih gambar kayak gini? Padahal udah Iya, dari padahal udah gede pertama. gitu. Ya, berarti kalau pas pada waktu pulang ke rumah mama nggak Iya. pernah lepas baju ya? Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Sudah trauma saya. Iya. SMP. Iya, Udah dari mulai SMP. ngedrak. Dapat Iya. duit dari mana? Uang saku. Dari orang tua lah. Dari saku. Itu bahayanya seperti itu dulu ya. Bayangin Bener-bener lost itu dulu. Uang saku berapa itu ya? Sampai cukup buat beli drag. Sama Iya. lingkungan sekolah, Sekolah di luar dan yang sekolah. sekolah lainnya juga tepatnya. Sampai saya harus dilarikan ke Malang tuh. Seperti itu. Hijrah ke Malang tahun berapa? Saya SMP kelas 3 berarti tahun 96 97 mungkin ya. Gitu ya. Iya. Hijrah ke Malang dengan harapan bisa sembuh lah dari nakalnya gitu. Ternyata lebih parah ya. Lebih parah. Lebih parah. Separah apa dulu? Aduh, beyond your imagination ya pastinya ya. Gitu. Seperti itulah saya dulu. Nanti kita akan kupas ya, artinya saya ketemu beliau sudah di level hijrah, sudah di level orang baik begitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan saya begitu tahu ceritanya kalau dia dulu itu sangat luar biasa itu, saya juga kaget begitu ya. Makanya di episode kali ini saya mau bukain dulu tuh jelek-jeleknya Bang Iya Kenny dulu tuh kayak gimana gitu ya. Tidak hanya sebagai contoh, semoga saja tidak dijadikan untuk contoh begitu, tapi inilah nanti perjalanan hidup dari beliau itu sangat luar biasa begitu ya. Betul. Drug itu mulai dari SMP. tipe apa aja itu udah Tipe apa aja? kemakan semua. Udah kemakan semua kecuali jarum. Yang pakai jarum. Oh, iya. Berarti semuanya di ini ya, konsumsi yang dimakan itu. Iya. Sama dihirup begitu ya. Ya. SMP loh, Bang. SMP. Dapat channelnya juga dari mana itu, Bang? Ada Ya, cerita nggak? dekat-dekat rumah lah ada. Oh ya? Mulai yang lain-lainnya mungkin kelas 6 itu. Saya mulai merokok dari kelas 4 kalau nggak salah. 4 SD? Iya. Udah itu. mulai ngerokok? Mulai merokok. Awalnya sih merokok, akhirnya nyoba-nyoba yang lain ya. Wow. Saking bandelnya Wow, gitu. luar biasa Terus sekali. ikut-ikut balapan, motocross lah apa gitu SMP. Oh, udah nggak takut mati lah ya? Iya, intinya udah nggak takut mati dulu. Ngeband, yang penting kelihatan keren ya. Dulu kan biar kelihatan keren gitu. Sekarang Dan itu memang merasa keren ya pada waktu itu? iya ya? sih. Keren. Bisa menghasilkan duit sendiri kan. Dari Dari jualan. jualan? Masya Allah. Jadi selain dipakai juga di... Ya. Allahu Akbar. Kalau sekarang? Nggak mungkin lah. Alhamdulillah. Ya sekarang saya sebagai mitra dari BNN juga kan gitu. Jadi aman lah. Gitu. Saya ngajak teman-teman atau adik-adik itu, ayolah stop lah. Gitu. SMP itu badan berarti nggak segini dong? Kalau pemakai Saya dulu dipanggil itu... keceng. Oh ya? Iya. Tapi dia bukan ya? Iya. Dia bukan pemakai dia. Ya, salah satu kameramen kita itu memang dia kayaknya bawaan lahir. Bawaan lahir gitu ya. Tapi sekolah sampai selesai? Nggak mengganggu aktivitas sekolah, belajar? Akhirnya ada yang ketahuan, terus akhirnya saya dilarikan ke Malang. Gitu. SMP di Malang alhamdulillah masih lempeng-lempeng aja. SMA kembali gaspol lagi saya. Ketemu SMA itu ketemu apa begitu? Kok bisa udah mulai lagi? Kayaknya enak nih, belum. Iya, karena SMA kan ya balik lagi ya, sama seperti anak-anak zaman sekarang yang butuh aktualisasi diri ya. Itu. Terus tetap balik lagi fasilitas banyak, apa-apa dikasih. Ya udah, uang disalahgunakan seperti itu.
Jadi pergaulan. Tapi saya bukan anak yang suka bergaul hura-hura tuh enggak. Saya mending nyantai sendiri di rumah. Udah, saya enjoy sendiri. Pemakai dan sekaligus pengedar juga SMA? Enggak. Pengguna saja saya. Pengguna saja. Iya. Oh, jadi SMP lah ya, baru artinya mungkin SMP ketemu bandar yang lumayan gede gitu ya. Dan SMA udah pakai sendiri aja. Iya, sendiri aja. Masya Allah. Tato mulai banyak SMA juga? SMA? Dari SD gitu Iya, kan? SMP. dari SMP sini dulu. Oh, SMP ya. Terus SMA. Berkembang. Itu prosesnya gimana, Bang? Kan takut jarum suntik tuh. Otomatis kalau tato juga pasti kelihatan dong ada jarum suntiknya juga. Iya, ada jarumnya. Itu, treatmentnya gimana kok berani? Kalau jarum suntik kan yang panjang terus dimasukin ke dalam gitu ya. Kalau jarum tato kan cuma di kayak bolpen gitu ya, iya, nggak kan kelihatan cuma gitu di ya. di kulit doang kan, jadi nggak Nggak takut lah. Nggak takut ya. Aman. SMA drop out. SMA drop out, setelah itu udah melalang buana sana sini. Itu ngeband. Terus ketemu grup ya, ini juga, ngeband juga. Kerja, terus saya mulai dapat paket C kapan ya? Tahun 2005 kalau salah. Oke. Gitu. Dapat paket C. Ikut paket C. Masih kepikiran untuk menyelesaikan sekolah ya? Iya, karena disuruh. Kalau nggak disuruh udah gitu aja. Dari mama juga? Hah? Dari Iya. mama juga? Disuruh. Ya Allah. Dalam satu hari, dalam 1 bulan, menghabiskan budget berapa pada waktu itu? Waduh, nggak tahu deh kalau itu. Sangat luar biasa. Luar biasa perjuangannya ya sampai sekarang. Luar biasa menikmati yang di ini sih, ya. Merasa nikmat lah ya pada waktu itu ya. Nikmat yang Iya, berbeda ya. sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar ya, kayak apa sih? Udah nggak percaya Tuhan atau apa zaman dulu tuh sempat mengalami fase-fase seperti itu. Itu apalagi yang didukung sama kondisi anak-anak muda zaman dulu yang suka ngeband yang hitam-hitam gitu, yang benar-benar dark gitu. Udah saya lakuin semua gitu loh, ya kan. Tampilan Bang Kenny dulu kayak gimana sih? Yang jelas nggak kayak gini. Yang orang inget itu dulu rambut saya gimbal gitu aja. Bob Marley gitu? Iya, gondrong gimbal. Saya sempat gitu. Ya, kadang-kadang teman-teman pada manggil, gimbal loh. Oh ya? Iya, sempat gitu. Wow. Sangat luar biasa sekali. Memutuskan untuk masih perjalanan panjang ya kayaknya. Sampai kapan Mas itu selesai gitu? Artinya ketemu titik balik. Udah capek ngedrag terus, udah capek jadi anak jalanan terus gitu. Sempat kepikiran nggak? Saya sempat itu. Saya mulai berhenti itu semua tahun 2002 insya Allah. 2002-2003 mungkin. Itu saya benar-benar capek banget, sudah nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya saya di rumah aja. Benar-benar 180 derajat sama kehidupan yang dulu gitu loh. Saya di rumah nggak ngapa-ngapain, sudah di rumah paling cuman internetan, main game, sudah di rumah. Nggak keluar rumah sama sekali. Sampai mama saya tuh ngasih duit. Ini duit, kamu keluar. Gitu. Mbok aku dikonokno. Di titik ini yang lucu ya. Di beberapa gitu mungkin titik baliknya itu adalah karena ada sesuatu begitu yang mungkin hantaman keras begitu hingga akhirnya dia sadar untuk berhenti begitu. Kalau Bang Kenny karena bosen ya? Iya, karena alhamdulillah saya dari dulu nggak pernah ketagihan ya, bukan addicted ya. Saya cuma pakai aja gitu. Pokoknya seneng aja sih. Iya, gitu. Jadi kayak orang zaman sekarang kan kalau pakai sampai, waduh, gue belum pakai nih, harus pakai gitu loh. Kalau nggak, saya nggak. Saya pakai kalau saya pingin udah saya pakai. Kalau nggak usah gitu loh. Gitu. Jadi ya cuman kalau level orang lihat, iya emang nggak ketagihan, tapi sehari berapa kali pakai gitu. Bang, serius, saya mau tanya nih. Hampir, tapi nggak wallahu alam ya, namanya umur manusia tidak ada yang tahu begitu ya. Tapi sudah menghabiskan jatah usia Bang Kenny hampir separuh itu untuk senang-senang begitu. Iya, untuk dunia yang tidak jelas ya. Masya Allah. Iya.
Sampai di titik mana Bang? Sampai di titik kalau itu masih belum sih kalau titik. Masih jauh. Masih jauh itu. Masya Allah. Masih jauh. Boleh. Lanjut Saya cerita. masih seneng minum yang saya masih belum berhenti waktu itu. Mas, diminum Mas. Iya. Siap. Aduh, haus nih. Iya. Ini luar biasa sekali ini. Saya bawa ini langsung tadi. Saya nggak mau lompat ke cerita ini nanti aja cerita. Oh, nanti ya. Karena tadi Bang Geni bilang perjalanan senang-senang saya masih jauh gitu. Iya, masih Sampai jauh. tahun berapa itu Bang? Sampai tahun berapa ya? Ya saya selalu merasa senang aja sih gitu. Saya nggak pernah merasa susah. Kalau benar-benar kok diuji ya sekarang ini gitu. Itu benar-benar diuji. Benar-benar lebih banyak bersyukurnya kok sekarang. Kok dulu lupa untuk bersyukur. Gitu. Termasuk istilahnya masih belum mau kenal dengan Tuhan begitu ya. Lu masih melewatkan sholat dan lain sebagainya. Oh itu iya. masih ya? Dulu kayak gitu. Itu akhirnya tahun 2005 nikah, 2007 punya anak, itu udah mulai berhenti, mulai kalem. Cuman mungkin minumnya sih masih ya, itu ya. Oh ya? Alkohol masih. Anak pertama masih minum? Masih, anak kedua, tiga juga masih. Oh. Iya. Nanti ada titik tertentu, ada saatnya saya nanti untuk berhenti semua itu ada. Tapi baik lagi ya, akhirnya bosen sih gitu. Oh. Masuk ke dunia kerja Bang, pertama kali Bang Geni kerja itu? Saya kerja tahun 2000, kan saya DO tahun 99. Oke. Tahun 2000 saya mulai kerja, awal dari warnet. Oh. Ya kan, dari warnet. Jadi saya sudah internet junkie dari dulu ya. Iya. Itu jadi sampai warnet sana sini. Kenapa dulu kerja Bang? Kan duit banyak tuh tinggal ngambil dari orang tua. Kadang-kadang di stop soalnya. Kadang-kadang di stop gitu. Tapi tetap aja sih ditransfer ya. Gitu, tetap dikirimin sih gitu. Cuman saya pingin mandiri lah gitu. Ingat dulu pertama kali kerja gaji 350.000 kalau nggak salah ya, jaga warnet itu awal-awal. Nderdek rasanya megang gitu. Ya Allah, punya duit sendiri gitu. Dan langsung saya kasih ke mama saya. Oh ya? Iya. Tapi setelah itu saya Dibalikin lagi. saya dikasih duit lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ngasih dikali 50 dapatnya 1 juta. Ya. Ya, alhamdulillah. Tapi sepanjang perjalanan keluarga tetap harmonis ya, mama. Alhamdulillah, alhamdulillah masih ada semua sehat walafiat, adik-adik ada semua. Setelah jaga warnet Bang? Setelah jaga warnet, nyoba kerja di perkantoran ya. Sempat kerja di kontraktor, jadi admin kontraktor. Setahun 2 tahun, setelah itu masuk ke BUMN, tapi masih honorer ya. Setahun, setelah itu baru masuk ke bank. Iya. Awal mula cerita lebih hedon lagi di bank itu. Iya betul. Dan itu justru menjadi starting point untuk kembali lagi di dunia yang senang-senang dan lain sebagainya itu. Betul. Ya. Betul, saya Begitu kerja di bank itu ya. karena kan kerja di bank mungkin orang lihat gajinya banyak ya waktu itu. Iya gitulah iya, ya. gitu kan. Ya gitu deh Iya. gitu. Tanya sama istri saya deh gajinya gimana. Yes gitu, terus sering hura-hura ada fasilitas kantor ya kan. Dan terakhir juga di bank juga ya. Pokoknya pekerjaan terakhir saya di bank. Gitu. Kantoran ya maksudnya ya. Iya. Ya sebelum saya wirausaha sekarang, terus saya kerja di bank. Memutuskan untuk hijrah, memutuskan untuk udah that's enough, ini udah cukup bagi saya. Hampir 50% jatah hidup saya dihabiskan untuk hal itu. Di mana Bang? Titiknya? Itu ketika saya tuh resign tahun 2018 ya. Saya mulai
Saya mulai hijrah itu ketika bulan Ramadan, ketika saya mau buka puasa di satu masjid di Kota Malang. Ada selembaran itu kan tentang bahaya riba itu ya. Oh, iya. Bahaya riba. Ya, yang bikin saya langsung ketampar tuh ketika anak saya yang paling gede baca terus bilang, "Papa kan kerja di bank. Papa anu ini dong." Rasanya ya Allah. Benar-benar ditampar. Jadi sejak saat itu udah fix, udah waktunya aku resign. Harus resign, ini nggak baik gitu. Karena anak-anak juga sering sakit ya. Sering sakit gitu. Tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Saya juga sering bolak-balik masuk rumah sakit ya. Sakitnya juga sakit-sakit karena bukan karena apa ya? Bukan kalau misalnya kita jelas kalau demam karena kehujanan gitu. Ini enggak ya, tiba-tiba sakit gitu aja ya. Padahal pada waktu itu udah nggak mabuk lagi, udah nggak ngebrak lagi, udah sehat ya. Harusnya secara logika ya gue baik-baik aja dong. Iya, gitu ya. harusnya gitu. Tapi justru banyak masalah, banyak sakit. Anak pun juga sering sakit-sakitan, tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya. Terus apa yang dilakukan begitu si anak pertama tadi ngingetin tentang bahaya riba? Iya, tetap saya mulai mencari ilmu, mulai memperlancar sholat lagi. Gitu. Dulu sih ya sholat gitu. Cuma masih bolong-bolong ya. Terus setelah itu langsung udah mulai memperbaiki diri lah, diri dengan sholat dulu. Terus menghadiri majelis ilmu, cari-cari literasi agama seperti apa, seperti itu. Berat bang? Mau dijalani berat. Ya, cuman ya harus dijalanin. Mesti harus dijalanin. Iya. Ya. Itu. Dan pasti ada bayangan dan jangan sampai anak-anak kita mengikuti lebih baik. Iya pasti. Sudah saya wanti-wanti sampai sekarang pun sampai wanti-wanti. Udah ya, jangan hidupnya harus sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan gitu kan. Kayak anak-anak semua pada di pondok sekarang, sekolah belajar ilmu agama lebih just ya. Ada ini nggak bang, protes dari anak-anak gitu? Artinya kan dulu secara ekonomi pada waktu kerja di bank kan juga pasti berkecukupan lah ya, begitu ya. Semuanya juga apa yang diminta anak-anak itu ada gitu ya. Dan memutuskan untuk hijrah dan resign dari bank itu otomatis kan untuk ekonomi juga habis itu. Bagaimana dengan respon yang dikasih sama anak-anak? Ya itulah salah satu kenikmatan yang Allah kasih ya. Allah tuh kalau ngasih itu nggak pernah nanggung-nanggung, mesti ngasih. Kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu baik, pasti kasih sangunya. Ya sangunya itu ya anak-anak jadi ngerti gitu loh. Nggak ada yang protes, semua pada nerima, malah bersyukur. Ya alhamdulillah papa udah itu ya masya Allah gitu loh, ya kan. Seneng banget anak-anak bisa nerima, keluarga bisa nerima, gitu. Terutama mama mungkin. Oh iya. Bagaimana dengan mama saya tuh, saya baru tahu setelah beberapa tahun saya resign ya, ternyata mama saya tuh ikut komunitas tanpa riba ternyata. Oh ya? Iya. Lu anaknya masuk bank nggak diprotes gitu. Tapi dia nggak protes ya pada waktu di bank ya? Nggak diprotes, biarin aja dulu. Masya Allah. Gitu. Karena mungkin beliau merasa bahwa ya hidayah orang tuh beda-beda begitu ya. Dan memang kalau memang belum waktunya juga mau dikasih tahu model kayak gimana pun juga. Betul. Tapi begitu tahu posisi Bang Kenny udah berubah begitu, bagaimana respon dari? Alhamdulillah seneng. Jadi ada temennya ya. Selama ini kan mama cuma belajar agama ya udah sendiri. Gitu. Sendirian. Akhirnya sekarang saya banyak diskusi. Oh, termasuk ikut kajian bareng begitu? Sering? Kalau kajian enggak lah mas, itu kan ibu-ibu ya. Siapa tahu nganterin gitu. Nganter iya. Nganter iya. Tapi saya pernah sekali 2 kali saya ikut. Ini pembahasannya ibu-ibu beda ya mungkin ya. Lebih ke keluarga mungkin ya, parenting kayak gitu ya. Ke parenting. Monggo silahkan sambil diminum lagi. Oh iya. Ini kopinya enak loh. Iya. Ini kok enak ya? Iya. Itu produk baru tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ada seseorang atau mungkin sosok atau mungkin siapa begitu yang bisa menguatkan untuk proses hijrahnya Bang Kenny. Alhamdulillah ada. Ada di studio. Wah, ada di studio.
Oh ya, non sewu sebelumnya semoga nyaman ya berdiskusi ini. Sempat divorce, Iya, sempat benar. bisa diceritakan bang? Jadi ketika memutuskan untuk hijrah, ya kan, benar seperti yang orang bilang ya. Mungkin para ulama-ulama juga dulu pernah mengatakan hijrah itu berat, ya, berat. Jadi Allah tuh pasti akan mencoba, mengetes dirimu gitu loh, sampai sejauh mana kamu benar-benar hijrah, niatnya seperti apa, ya kan. Jadi ketika saya memutuskan untuk hijrah, untuk resign dari bank, itu ya alhamdulillah anak-anak sudah sehat semua, udah baik, akhlaknya baik, masya Allah ya, intinya sudah berubah jadi lebih baik gitu loh. Tapi itu Allah berkehendak lain, jadi dites lagi saya, diuji lagi dengan ya harus berpisah. Gitu, harus Padahal berpisah. harus baru memulai untuk berhijrah ya. Iya, betul. Dan gitu. cobaan itu udah langsung Jadi ketika ini naik, turun. gitu. Ya disitulah perannya, maunya Allah tuh seperti itu. Jadi kamu tuh nggak ada apa-apa tanpa aku gitu loh. Gitu. Tuh, mungkin maksudnya Allah seperti itu ya. Kalau dalam pengertian saya, jadi seperti itu. Jadi udahlah, ada Allah kok. Lu nggak usah takut gitu loh, ya kan. Iya. Tuh, ya alhamdulillah. Dan Allah juga mengirimkan salah satu hambanya ya untuk menemani akhirnya. Oke. Jadi saya juga kalau dibilang terpuruk, ya semua orang pasti merasakan terpuruk ya ketika ketika berpisah. Tapi ya alhamdulillah, qadarullah didatangkan salah satu hambanya yang masya Allah salehah ini ya. Wow. Gitu. Dan beliau adalah emang sahabat hijrah saya tepatnya. Jadi dulu sempat kita bahas ya bagaimana sih proses agama, diskusi agama. Saya dulu sering. Saya 14 tahun saya nikah, tapi harus berpisah. Ya kan? Ya jalanin aja. Ya apa mana? Ya, menurut saya ini emang sudah takdir Allah gitu loh. Jadi komunikasi saya sama mamanya anak-anak masih baik gitu Masih kan. baik, ya? Karena kami harus ngurus anak ya. Gitu. Oke, masih ada tanggung jawab yang Iya. harus ditunaikan. Itu Masya Allah. anak-anak. Tapi ya masya Allah, bersama yang sekarang ini menguatkan, ya, Oke. menguatkan saya untuk jauh lebih baik lagi. Jadi saling mengingatkan dan mau diingatkan, ya seperti itu. Kalau dulu, ya wes syukur, sholat tok, poso, wes pokoknya jalanin aja lah apa yang sudah rukun imannya seperti apa, ya udah gitu doang, sholat apa, yang penting nggak aneh-aneh gitu kan, udah. Ternyata beda, nggak seperti itu. Gali lagi lebih dalam, belajar lagi, karena saya sebagai kepala keluarga, sebagai bapaknya anak-anak, dia harus memberi ilmu, motivasi buat anak-anak, ya kan, apalagi umahnya ini juga harus gitu loh. Kalau bukan saya, itu siapa lagi? Betul. Ya kan, itu Betul. guru ya guru perannya di sekolah, tapi ketika sampai di rumah orang tua itu berperan sangat penting. Gitu, karena saya nganggep saya tuh kehilangan masa kecil saya gitu loh, ya kan. Masa kecil saya cuma senang-senang, Betul. enak tau bener. Mungkin di antara semua satu sekolah, mungkin saya ingat ya, saya waktu SD itu saya sudah bisa kasih jajan buat teman-teman saya loh. Iya. Gitu. Wes ngebosi. Saya udah bisa ngebosin gitu loh, ya kan. Saya udah bisa ngebosin. SMP juga saya udah bisa ngebosin teman-teman saya. Gitu. Tapi harta itu bukan segalanya. Betul, ya. harta itu bukan Kasih segalanya. sayang justru yang paling Betul. utama. Makanya Dan itu saya yang tidak didapat pada waktu itu. ya, penting banget. Selama ada waktu untuk buat anak-anak, buat keluarga, pergunakan baik-baik. Jangan disia-siakan, bener. Ya mungkin ada beberapa di sini yang orang tuanya masih sibuk kerja. Ya terserah, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ketika ada waktu untuk berkumpul, pergunakan dengan baik-baik. Gitu. Eman, nggak akan terulang waktunya itu seperti itu. Oke. Ya kan. Sekarang kayak misalnya hari Ahad anak-anak lagi libur gitu. Saya meskipun saya lagi buka kios, saya sempetin datang gitu. Oh, Sekecil apapun waktu, saya selalu nyuri-nyuri waktu gitu. Biar kita sama-sama ketemu mereka. Biar mereka tidak merasa ditinggalkan gitu. Ya beliau ini lah yang paling bisa menguatkan.
Gitu. Dulu dapat insight-nya gimana Bang ceritanya? Insight Kok gimana? tiba-tiba ini ketemu dengan sosok pendamping dan akhirnya memutuskan untuk menikah dan menjalani hidup bersama begitu. Rahasia ilahi ya. Kalau saya pribadi ya, kalau iya. saya cewek ya, saya cewek gitu. Sampean wis gak duwe bondo, gak duwe sembarang gitu. Lah, lapo aku gelem gitu loh. Iya. Ya gitu nggak Bang ya? Mungkin karena saya ganteng mungkin. Tapi padahal benci kan, awalnya benci kan. Iya, awalnya Iya, Mbak, benci. ya, Kak seneng banget lah ya. Awalnya benci akhirnya jadi siji kata orang Jawa gitu. Iya betul. Iya. Nah itu gimana prosesnya deh? Eh, sama-sama seneng ngopi. Oh, Sama-sama seneng ngopi. Mungkin waktu itu saya taruh pelet mungkin di situ. Nah, awalnya di situ, akhirnya kita ngobrol, Oke. ngobrol, ya house life, Hmm. bagaimana anak-anak, gitu. Ya akhirnya, qadarullah, saya ada kejadian yang pisah itu, terus beliau hadir, menguatkan, ya masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau orang bilang saya sedih, enggak sedih-sedih banget lah gitu. Karena ya langsung gitu loh, Allah tuh ngasih langsung gitu. Ini loh, saya ingat ya di surat At-Taubah bilang la tazan innallaha ma'ana itu, katanya janganlah bersedih karena Allah bersama kita gitu loh. Itu beneran gitu loh. Jadi langsung ini kasih pengganti yang lebih baik. Karena Allah kasih lah pasti yang lebih baik dong. Betul. Nggak mungkin nggak. Ya makanya itu ya. Ya kan, bukan berarti yang lain buruk nggak, cuman ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Betul. Dan ternyata sama-sama satu frekuensi. Iya, Di alhamdulillah satu kopi. frekuensi. Dan akhirnya keluarlah produk ini begitu. Iya, dengan proses yang panjang sekali Proses yang seperti panjang, ya. ya. Itu. Proses yang panjang. Tapi benar-benar memulai hidup baru begitu dan memulai usaha baru itu sampai sekarang dijalanin berdua ya. Betul. Makanya namanya sepasang juga ya. Sepasang. Masya Allah. Ada cerita tersendiri dari sebuah nama sepasang. Sepasang ini terinspirasi ketika kami sudah mau selesai ngelola tempat yang lama ya. Itu tempat yang lama. Terus ya udahlah kayak kita bikin brand baru deh sendiri karena selama ini bertahun-tahun ngelola brand yang orang terus kan. Gitu, ngelola ini, kafe ini, ngelola kerjasama ini. Akhirnya kami memutuskan udah deh bikin aja berdua, mau dapat berapapun dinikmati aja gitu loh. Yang penting punya sendiri Punya begitu sendiri ya. gitu. Ya masya Allah, jauh lebih baik ya. Ya, jauh lebih baik. Ya itulah intinya, banyak bersyukurlah. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Butuh proses ya Mas, butuh proses. Gitu. Ya kebetulan beliau ini emang jago marketing ya, jadi Iya benar. Ya, sedikit curhat sih, istri saya juga dapat marketingnya luar biasa sekali. iya, apa aja yang dijual dulu ya. Luar biasa. Masih ada ngasih barangnya nggak ada lagi ya? Gitu. Udah mau hari raya loh ini ya. Iya. Iya sih, kami benar-benar sama-sama ex-banknya ya. Gitu. Beliau juga ex-bank. Ngerasain sulit, sama-sama ngerasain sulit, ya kan. Seperti ada dia yang itu kan meninggalkan Mercy katanya. Iya. Ya kan, gitu. Ya, alhamdulillah beliau sangat bisa menerima saya gitu loh. Betul. Ya, jadi kami memutuskan keluar dari bank, sama-sama memutuskan dari bank. Sama-sama keluar dari bank. Orang kok bilang kan keluar dalam keadaan nol ya? Enggak, dari minus kami. Dari minus. Dari minus, beneran dari minus. Bilang, Dan berani untuk memang harus berhijrah ya, gitu. walaupun masih minus ya. Betul, rumah harus dijual, terus ya kendaraan, mau mobil harus dijual semua, motor. Sampai sekarang pakai motor dikasih gitu ya. Gitu. Tapi kami syukur gitu loh, ya masih bisa mendapatkan hidayah dari Allah itu, masya Allah gitu loh, ya kan. Sebuah karunia yang tidak bisa digantikan kemana-mana. Betul. Gitu. Waduh, tahu sendiri lah Mas rasanya dari nol gimana ya? Ini dari minus ya, dari Pak. minus ya. Dari minus gitu loh. Bang, ternyata istri pun juga
backgroundnya hampir sama ya. Betul. Ex-bank, dari keluarga yang bisa dibilang mampu lah ya, dan pecinta kopi tentunya begitu. Artinya memulai hijrah dengan posisi yang dulu di atas gitu kan, terus sekarang jatuh banget di bawah begitu. Bagaimana bisa saling menguatkan? Karena tujuan kami itu nikah juga, kalau mungkin kalau orang bilang dulu nikah ya biar halal gitu ya. Ya kalau ini sih karena ibadah sih, itu beneran karena Allah. Jadi semua kami lakukan semua ya karena Allah gitu loh, ya kan. Jadi ada masalah apapun mikirnya, oh qadarullah, emang sudah takdir Allah. Terus oh ini ujian, jadi kami enjoy gitu loh semuanya, ya kan. Kadang orang bilang, why God, why gitu loh, kenapa sih kami dikasih gitu, gitu loh, ya kan. Ya alhamdulillah. Saya tidak terbayangkan itu terjadi di anak-anak usia yang saat ini ya. Gen Z itu ya. Iya, yang kita kejadian yang sampai bunuh diri dan sebagainya gitu ya. Nah ini berapa ratus kali lipat lebih parah dari cobaan mereka begitu ya. Bang ini merasa seperti itu nggak sih? Iya, iya. Cobaan yang sangat luar biasa. Betul. Karena semua orang pasti ada kadar cobaannya masing-masing ya. Itu ya kalau saya lihat sih anak zaman sekarang kalau ngeliat, oh cuma segitu doang, kok udah gini sih gitu. Ya mungkin kurang deket lah sama yang di atas, atau kurang dekat sama keluarga, itu sama seperti itu. Tapi hubungan keluarga masih baik-baik saja? Dari keluarga istri dan keluarga? Alhamdulillah baik, semua baik. Silaturahmi masih lancar ya? Masih lancar. Memang sengaja tetap untuk dijaga atau ada? Iya, karena kan semua kita punya tanggung jawab anak gitu loh, ya kan, itu yang harus dijaga. Gitu. Ya menyambung tali silaturahmi. Di saat sudah berhijrah dan memutuskan untuk lebih dekat dengan Allah begitu, tentu aktivitas pun juga sudah mulai dirubah ya. Yang sekarang selain fokus ke bisnis kopi gitu, sering ikut kajian kayak gitu ya berarti ya. Terus apalagi kegiatan aktivitas sehari-hari sekarang berarti? Rutin setiap Sabtu ngajar di pondok, gitu. Terus kadang-kadang membimbing para teman-teman napi ya, ex-napi, gitu. Sama seperti itu. Terus kita beri program-program ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Tapi ngajarinnya lebih ke mana nih? Ngajarnya ke entrepreneurship ya. Tapi sesuai dengan syariat Islam tepatnya. Wow. Oke. Pakai role model dari bisnisnya sepasang. Bisnis sepasang dan bisnis yang lainnya. Yang lain ya. Betul. Itu yang diajarkan. Termasuk untuk napiter dan lain sebagainya? Iya betul. Itu juga. Karena fokusnya saya kerjasama dengan Bapak Semalang ya. Saya termasuk Pokmas Lipasnya, itu pihak ketiganya untuk yang membimbing para klien-klien. Itu ya mereka membutuhkan ilmu perkopian, barista atau manajemen kafe, ya udah saya kasih. Secara ekonomi nun sewu dari yang di atas begitu kan, ini sekarang tuh lagi merintis ya. Usaha itu juga masih lagi merintis begitu. Tapi waktu sudah banyak tersita juga untuk kegiatan sosial begitu. Itu nggak berat bagi Bang Kenny? Alhamdulillah nggak. Selama istri saya nggak protes, alhamdulillah nggak. Gitu. Tapi selama ini belum protes kan ya? Nggak pernah. Insya Allah nggak akan. Amin. Iya Bunda ya. Nggak. Karena tujuannya memang udah jelas lah ya. Iya benar. Tujuannya untuk sosial. Karena kami yakin ketika kita membantu hambanya Allah, pasti Allah masih bantu kok. Gitu. Kayak kadang-kadang beberapa waktu lalu tiba-tiba anak-anak dapat beasiswa. Ya Masya Allah gitu loh. Ya kan, beasiswa, terus ikut lomba dipermudah, jadi menang, apa semuanya. Jadi prestasi anak-anak pun juga luar gitu. biasa. Rezeki di situ, gitu. Karena rezeki bukan cuma duit doang gitu loh, ya kan. Bisa dari kesehatan, terus anak-anak bisa semua aksesnya mudah, gitu. Itu di luar akal manusia, itu udah tidak bisa dan. Iya. Kalau bisnisnya ini Bang, sepasang ini
Outletnya ada di mana? Ada sekarang sementara di terasnya Manarul Mart di Masjid Manarul Islam Sojajar. Gitu. Kayaknya buka kios kecil. Gitu. Kios kecil biar usahanya saya santai aja gitu. Oke. Kalau istri setiap hari ngurusin catering. Catering ya? Catering karena passionnya beliau. Masak? Bukan, packing. Oh. Iya, masak. Iya. Gitu. Apa ya, memasak gitu loh. Dan kami juga tidak menutup untuk kerjasama dengan teman-teman. Jadi banyak banget ya. Selama ini berapa bulan kita jalan ya udah. Sudah berbulan-bulan ya. Kami sering collabs. Jadi ada teman-teman yang punya produk baru. Datang, ya udah yuk ayo kita jualan bareng. Gitu. Karena saya tahu rasanya pingin jalan tapi nggak ada channel Nggak gitu ada, loh, iya kan? betul. Gitu. Udah ayolah. Jalan bareng-bareng. Sukses bareng-bareng, insya Allah. Amin. Tuh. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan terakhir Bang, sambil saya minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bang, terakhir nih, perjalanan yang sangat luar biasa. Dan saya merasa bahwa tidak semua orang bisa menjalani cobaan yang mereka hadapin begitu, mungkin di luaran sana begitu. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bang Kenny untuk teman-teman yang lain untuk bisa bertahan atau bisa menjalani hidup itu dengan baik gitu. Betul. Cobaan, ujian tuh pasti selalu ada kok, ya kan? Nggak mungkin nggak ada. Namanya hidup kalau nggak ada ujiannya ya bukan hidup gitu loh. Tapi yang jadi penguat ya Sang Maha Pencipta yang nyiptain kita. Gitu. Selama kita yakin, insya Allah pasti dilancarkan. Yakin, ikhlas, semua pasti dibantu kok. Nggak mungkin nggak, karena kami adalah salah satu bukti atau contoh yang sering mendapatkan mujizat dari Allah. Gitu. Ya kan? Mujizat kecil yang iya, tidak bener. pernah kita bayangin, duga ya. nggak bisa bayar SPP tiba-tiba ada aja yang kasih beasiswa. Ini nggak bisa. Tiba-tiba ada proyek, tiba-tiba ada gitu. Masya Allah gitu. Tuh. Dan jangan lupa perbanyak membantu sesama. Gitu. Ya nggak bisa sedekah duit, sedekah ilmu kayak sedekah tenaga. Gitu. Sedekah doa aja. Gitu. Seperti itu. Jadi tetaplah semangat gitu loh. Dan yakin Allah itu selalu bersama kita. Wow. Sangat luar biasa sekali. Bang Kenny, terima kasih. Saya terima kasih banyak. Waktunya yang saya menyita waktu banyak ini ya. Harusnya beliau ini udah menyiapkan catering buat besok ya, harusnya ya. Duhur. Satu kebiasaan di kedainya beliau yang sekarang di Sepasang itu, walaupun gerai kecil begitu, kebiasaan yang ditanamkan adalah tutup di waktu duhur dan nanti akan buka lagi setelah maghrib. Setelah asar. Ya. Setelah asyar baru buka lagi begitu. Iya. Dan tetap menjaga sholat. Jadi wajib itu. Waktunya sholat ya udah tutup gitu ya. Wajib tutup. Dari ya. dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Tidak semua pengusaha mau merelakan waktunya untuk menutup usahanya sebentar saja, barang waktu 5-10 menit untuk melaksanakan kewajibannya begitu ya, terutama untuk teman-teman pengusaha muslim begitu. Dan ini adalah sebuah role model yang bisa menjadi sebuah panutan yang bisa kita kerjakan begitu. Insya Allah. Sekian dari saya, hari yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bang Kenny. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Endrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami bertobat padamu ya Allah. Pentingnya sama-sama saling kuatkan dan ingatkan. Ada rahasia tak tahu sampai kapan nafas dihentikan.